Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kesempatan pagi ini kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema 2 macam hikmat. Bacaan firman dari Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18 demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tentu kalau kita berbicara tentang hikmat bukan hal yang asing di telinga kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab itu memberikan sebuah gambaran tentang hikmat. Ada 2 macam. Hikmat yang dari dunia, dari setan-setan dan dari hawa nafsu manusia, itu muncul hanya untuk kepentingan diri saja. Itu ayat sebelumnya dari kitab Yakobus pasal yang ketiga menyatakan demikian. Tetapi dalam kesempatan ini tentu saya tidak perlu membicarakan tentang hikmat yang dari manusia, dari hawa nafsu manusia, apalagi dari setan-setan. Nah, kita mau belajar tentang hikmat yang datang dari atas atau hikmat yang dari Allah itu ciri-cirinya seperti apa. Di dalam surat Yakobus ini memberikan pernyataan. Di dalam surat Yakobus ini memberikan penjelasan dan dikatakan bahwa hikmat yang dari atas atau dari Tuhan itu murni. Murni tentunya tidak ada motivasi yang pasti untuk kepentingan diri sendiri. Dan juga dikatakan sebagai pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak kriteria atau pernyataan tentang hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya untuk membedakan hikmat yang dari Allah atau hikmat yang dari manusia, dari setan-setan atau dari hawa nafsu dunia, itu sangat amat mudah. Apa itu? Apakah di dalam pernyataan kita, di dalam tindakan kita, keputusan kita, itu ada unsur kepentingan diri sendiri? Jadi kalau ada unsur kepentingan diri sendiri, pasti itu bukan datang dari Allah. Bukan saya katakan pasti karena pengertian saya, tetapi pasti oleh karena firman Tuhan yang menyatakan demikian. Bapak Ibu Saudara, setiap keputusan kebijakan yang kita ambil sebenarnya yang perlu menjadi perenungan di dalam diri kita, bahkan ini juga boleh menjadi menjadi tanda melatih kepekaan diri kita. Setiap apa yang kita buat, kita lakukan, apakah ada unsur kepentingan pribadi, dan itu pasti bukan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tadi saya sampaikan dan saya jelaskan, kalau hikmat dari Allah itu tidak memihak dan tidak munafik. Artinya apa? Yang dikatakan di depan sama yang di belakang itu sama, tidak berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang membedakan hikmat yang dari Allah atau hikmat yang dari dunia, dari nafsu manusia atau setan-setan. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama peka terhadap diri kita sendiri, peka terhadap tuntunan dan pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan pastinya yang sempurna, sehingga keputusan yang kita ambil itu boleh benar-benar bersumber dan datang dari Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa.
kesempatan pagi hari ini kami berterima kasih karena Tuhan boleh kembali mengingatkan kepada kami tentang hikmat yang dari Tuhan, dan tentunya melalui pelajaran ini kami boleh belajar untuk peka, dan kami juga boleh belajar untuk melihat kepada diri kami sendiri sehingga kami boleh bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang datang dari atas atau mana yang datang dari diri manusia, dari diri kami sendiri. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.